Implementasi administrasi dasar pelayanan publik guru mata pelajaran sosiologi di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang. Latihan administrasi dasar metode e-learning angkatan 8 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Biodata peserta. Nama Yuda Irawan SPD, NIP 19931221 2020-12-1013, golongan penata muda 3A, unit kerja SMA Negeri 11 Semarang. Materi 1. Penyusunan naskah dinas. Masalah yang terjadi: penulisan singkatan pelaksana tugas atau PLT kurang disertai tanda titik pada akhir singkatan. Masalah yang kedua, pada naskah dinas yang saya temui tidak tercantum tingkat keamanan dan kecepatan proses. Permasalahan utama dalam penyusunan naskah dinas dapat diselesaikan melalui solusi 1. Petugas pengetikan kedepannya bisa diusahakan untuk lebih teliti lagi dalam mengetik atau membuat naskah dinas, sehingga kesalahan pengetikan singkatan dan sebagainya bisa diminimalisir. Bila perlu, sebelum dicetak, dokumen diteliti terlebih dahulu beberapa kali. Kedua, dinas terkait bisa lebih gencar memberikan sosialisasi kepada instansi-instansi atau SKPD untuk bisa mencantumkan tingkat keamanan dan kecepatan proses pada setiap naskah dinas yang diproduksi, sesuai dengan standar pembuatan dan pengelolaan naskah dinas. Materi 2. Pengelolaan kearsipan. Masalah yang ditemui: yang pertama, belum adanya tenaga arsiparis secara tersendiri. Yang kedua, belum tersedianya ruangan arsip tersendiri. Ketiga, pengarsipan belum terpusat. Masing-masing sub-unit kerja menyimpan arsipnya masing-masing. Misalnya, arsip bidang kurikulum disimpan oleh Wakakurikulum dan stafnya. Arsip kepegawaian disimpan pegawai TU bagian kepegawaian. Masalah yang keempat, belum dilaksanakannya perawatan arsip secara maksimal karena tidak ada petugas arsip secara khusus dan kemungkinan keterbatasan dana. Misalnya ada beberapa arsip yang ditemukan termakan rayap karena lupa dibersihkan atau lupa diberikan kapur barus. Implementasi untuk mengentaskan masalah tersebut yaitu dengan cara yang pertama, mungkin bisa diadakan tenaga arsiparis secara khusus di sekolah. Yang kedua, disediakannya ruang arsip secara khusus agar berkas penyimpanan arsip bisa disimpan dan diakses secara terpusat. Yang ketiga, sekolah bisa mengalokasikan dana secara khusus untuk biaya perawatan dan penyimpanan arsip. Yang keempat, kepala TU bisa melakukan penjadwalan kepada petugas TU yang ada untuk bisa melakukan perawatan arsip secara berkala, sehingga bentuk arsip fisik tetap bisa terjaga utuh dalam jangka waktu bertahun-tahun ke depan. Materi 3. Pelayanan prima. Belum maksimalnya pelayanan yang dilakukan baik oleh karyawan maupun oleh guru dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan pembelajaran di SMA Negeri 11 Semarang. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan supervisi dan pemantauan secara konsisten
terhadap kinerja dan pelayanan yang dilakukan oleh guru dan karyawan. Sehingga ketika kinerja karyawan dan guru tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka dengan segera dapat dilakukan perbaikan. Kaitannya dengan masalah pembelajaran proyek siswa kelas 10 diharapkan bisa selesai dengan solusi guru pintar-pintar melakukan manajemen waktu untuk penyelesaian setiap tugas. Pilih tugas yang penting dulu diselesaikan, kemudian baru menyusul tugas-tugas lain. Pembimbingan proyek jika sulit meluangkan waktu untuk tatap muka dengan siswa, maka bisa membangun komunikasi lewat WhatsApp maupun media-media lain. Jadi tiap momen bimbingan itu waktu yang berkualitas, artinya meskipun hanya sebentar, namun bisa efektif untuk membantu siswa menyelesaikan kegiatan proyek dengan sebaik-baiknya. Penyusunan SOP dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik sebagai analis tentu diperlukan standar operasional prosedur sebagai pedoman atau acuan. SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya serendah-rendahnya. Penyusunan SOP telah dilakukan dengan baik di SMA Negeri 11 Semarang. Akan tetapi penggunaan SOP tidak dilakukan dengan maksimal, seperti siswa tidak memahami alur legalisir ijazah, siswa tidak memahami alur peminjaman buku. Masalah ini dapat diatasi dengan menyusun SOP yang mudah dipahami dan dapat dijangkau dengan mudah oleh siswa. Terkait permasalahan SOP siswa, yang mana siswa masih banyak yang mengalami keterlambatan datang, tidak sesuai SOP, harusnya kedatangan siswa sebelum pukul 6:50, namun kenyataannya masih banyak yang berangkat melebihi waktu tersebut. Hal ini bisa diselesaikan harapannya dengan cara 1. Seluruh pemangku kepentingan di sekolah harus aktif saling mengingatkan tentang pentingnya pemakaian masker di masa pandemi demi kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah. Yang kedua, sekolah dalam hal ini wakil kesiswaan bisa berdiskusi bersama dengan seluruh elemen sekolah atau dengan para guru untuk merumuskan formula yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah keterlambatan siswa. Materi 5. Perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai proses perubahan yang terus-menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas sangat menentukan bagi pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, komprehensif, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pembangunan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dilakukan SMA Negeri 11 Semarang adalah 1. Pembangunan ruang kelas yang mengalami kerusakan, kemudian melakukan maintenance terhadap ruangan kelas maupun sarana dan prasarana lainnya. Yang kedua, perencanaan pengadaan buku paket untuk kelas 10. Permasalahan berupa buku paket yang datang jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Artinya jumlah yang datang sangat sedikit, tidak mampu untuk mengakomodir peminjaman kepada seluruh siswa SMA Negeri 11 Semarang. Hal ini bisa diselesaikan harapannya dengan cara yaitu pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Mungkin dalam hal ini jangan terlalu lama untuk mencairkan dana
BOP maupun BOS. Dana ini bisa dicairkan setiap bulannya atau bisa 3 bulan sekali, agar program-program pembangunan di sekolah tidak lama tertunda dan anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman tanpa takut kelasnya roboh, kekurangan sumber belajar, kekurangan sarana internet, dan lain-lain. Materi 6. Penata usahaan keuangan dinas. Permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 11 Semarang adalah tidak adanya slip gaji yang diberikan kepada GTT dan PTT. Sehingga penulis berdiskusi dengan tim tata usaha sebagai petugas yang mengelola berkas keuangan. Penulis mengingatkan kembali kepada petugas untuk aktif dalam menyediakan slip gaji yang akan diberikan kepada GTT dan PTT, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar warga sekolah. Materi 7. Komunikasi efektif. Permasalahan yang terjadi adalah siswa seringkali kurang paham atau kurang jelas dengan alur kegiatan yang akan dilakukan dalam sebuah pembelajaran. Siswa berulang kali bertanya kepada guru tentang apa saja yang harus dilakukan. Hal ini bisa diatasi dengan menyusun LKPD atau lembar kerja peserta didik. Lembar kerja ini berisi langkah-langkah kegiatan pembelajaran serta instruksi dalam setiap tugas yang akan diberikan oleh guru. Lembar kerja ini diberikan kepada siswa saat pembelajaran berlangsung agar siswa lebih memahami alur kegiatan dan rincian tugas yang akan mereka buat. Materi 8. Pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa di SMA Negeri 11 terdapat masalah, yaitu HPS atau harga perkiraan sendiri dengan harga barang saat pelaksanaan pembelian berbeda. Seringkali harganya lebih mahal dengan perkiraan awal. Solusinya yaitu dengan cara merubah ARKAS, yaitu aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. ARKAS memang bisa dirubah 2-3 kali menyesuaikan dengan harga barang yang tersedia di pasar. Namun dengan catatan tidak boleh melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah dalam penganggaran pembelian barang maupun jasa. Atau agar lebih efisien lagi, bisa dengan cara pihak sekolah merumuskan anggaran, memperkirakan harga yang paling tepat pada saat akan pelaksanaan pengadaan barang. Ini bisa dilakukan dengan cara melakukan riset harga terlebih dahulu, memperkirakan harga saat akan melakukan pengadaan barang dan jasa. Demikian laporan implementasi Diklat Administrasi Dasar. Terima kasih diucapkan untuk Bapak Ibu Widya Iswara BPSDM Jateng, Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Semarang, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Semarang, Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMA Negeri 11 Semarang, serta peserta didik SMA Negeri 11 Semarang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.